Hai, jumpa lagi dengan saya Rian. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Saat ini saya lagi berada di salah satu pantai, masih di daerah Barombong, dan saya tetap menjalankan protokol kesehatan menggunakan masker dan face shield ya, walaupun di sekitar sini nggak rame sebenarnya. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya, pengalaman paranormal saya. Tunggu ya. Nah, teman-teman, saya pengen menceritakan pengalaman paranormal saya yang pertama ya, ketika saya masih kecil. Cerita ini diceritakan oleh almarhum ibu saya. Almarhum ayah saya itu bekerja di perusahaan perkebunan ya, di salah satu perusahaan perkebunan yang ada di Sumatera Utara, milik Inggris pada waktu itu, milik kerajaan Inggris ya. Dan ayah saya itu menjabat sebagai seorang asisten perkebunan. Pada waktu itu, tahun 70-an ya, sekitar tahun 70-an, saya sekeluarga tinggal di salah satu perkebunan karet ya. Dan rumah saya itu letaknya agak ke arah bukit. Dan karyawan-karyawan yang bertugas untuk membersihkan kebun karet, mengambil getah karet itu ada di lembah ya. Dan seperti biasa, ayah saya itu selalu mengadakan meeting atau pertemuan setiap hari Jumat dan malam ya. Hari Jumat malam Sabtu itu selalu dilakukan setiap seminggu sekali untuk membahas pekerjaan selama seminggu terakhir. Nah, rumah saya kan di atas bukit ya, di sekelilingnya itu banyak kebun karet ya, kebun karet yang udah besar-besar, tinggi-tinggi lagi ya teman-teman ya, dan sudah menghasilkan getah karet juga. Dan pada waktu itu rumah saya setiap malam itu dijaga oleh petugas jaga malam, ada 2 orang. Salah satunya juga bertugas untuk menyalakan dan mematikan diesel serta merawat diesel. Karena pada waktu itu belum ada listrik yang masuk ke daerah perkebunan, sehingga listrik didapat dari mesin diesel. Dan mesin diesel zaman dulu teman-teman itu kan gede-gede ya, pakai engkol untuk memutar, untuk menyalakan dieselnya. Dan suaranya cukup besar ya, suaranya kencang banget ya, berisik gitu ya. Kita teriak mungkin dari dalam rumah juga nggak kedengeran teman-teman, percuma ya, karena cukup kencang suaranya. Nah, pada malam itu ibu saya sudah tidur sekitar pukul 9:30 lah ya, udah malam. Karena kebetulan juga pada waktu itu, tahun 70-an itu, ibu saya sedang hamil besar, sekitar 8 bulan, hamil adik saya yang kedua. Dan saya di kamar tidur bersama ibu saya. Rumah saya itu rumah panggung teman-teman ya, rumah zaman dulu, rumah jadul ya. Dan kebetulan rumah saya itu juga bekas peninggalan keluarga Inggris yang pernah bertugas di perkebunan tersebut. Yang namanya rumah orang Inggris, jendelanya besar-besar banget, segede-gede pintu ya. Lihat jendelanya aja udah serem mungkin teman-teman. Tidur jam 9:30 malam, dan di salah satu jendela, dekat jendela rumah saya, di kamar ibu saya itu, nggak jauh ada pohon mangga yang cukup besar ya, cukup besar dan lebat sekali daunnya. Lagi pulas-pulasnya tidur, tiba-tiba terdengar suara tertawa perempuan yang cukup kencang, gitu ya. Dan itu cukup mengagetkan ibu saya. Ibu saya terbangun, dan ketika beliau bangun, beliau melihat darah sudah bersimbah di sekujur kakinya, bukan di sekujur ya, di sekitar kakinya, bleeding ya. Dan saya itu udah kena darah tersebut banyak banget ya. Dan alhamdulillahnya pada waktu itu, syukur alhamdulillahnya, ayah saya sudah selesai meeting dan sudah pulang ya, dan menemui ibu saya dalam kondisi seperti itu ya. Cukup kaget. Ternyata kenapa ibu saya bisa bleeding itu diganggu oleh kuntilanak tadi yang tertawa cukup kencang. Yang namanya daerah perkebunan, banyak pohon gede-gede, sudah pasti ya, makhluk-makhluk seperti itu banyak ya teman-teman ya. Dan itulah sebabnya kenapa sampai sekarang saya kalau mendengar kata-kata kuntilanak suka jengkel gitu deh, suka keki saya. Rasanya kok gara-gara lu ibu gue jadi bleeding gitu ya. Nah teman-teman, itu pengalaman paranormal saya yang pertama yang diceritakan oleh almarhum ibu saya ya. Dan itu cukup cukup membekas di saya, sehingga
seperti saya bilang tadi, saya nggak terlalu suka dengan kuntilanak ya. Jengkel sekali saya kalau dengar kata kuntilanak. Seperti bukan dendam ya, tapi nggak suka aja gitu. Karena merasa gara-gara lu nyokap gue jadi bleeding gitu ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi di pengalaman paranormal saya yang berikutnya. Nah teman-teman, lanjut lagi kisah paranormal saya yang kedua. Yang kedua ini saat saya sudah bekerja ya teman-teman ya, sekitar tahun 2013 atau 2014, saya ditugaskan oleh kantor untuk tugas ke Samarinda. Nah di tahun 2013 itu Samarinda kan belum ada pelabuhan udara ya, seperti saat ini ya. Itu baru tahap awal untuk proses pembangunan bandara di Samarinda. Jadi kalau kita mau ke Samarinda, kita harus ke Balikpapan dulu. Kemudian dari Balikpapan kita menggunakan jalan darat, menggunakan mobil ke Samarinda. Dan itu harus melewati Bukit Soeharto dan ditempuh dalam waktu 2,5 jam ya. Sebelum berangkat, saya sudah dihubungi oleh kantor cabang Samarinda. Saya mau nginep di mana, saya mau dijemput jam berapa. Saya bilang saya dari Jakarta sekitar jam 10 pagi. Dan seperti teman-teman harus ketahui juga bahwa waktu Samarinda itu 1 jam lebih awal dibandingkan waktu di Jakarta. Saya berangkat dari Jakarta jam 10 pagi, 2 jam ya, sekitar kurang lebih 2 jam ya dari Balti. Sudah saya tiba di Samarinda, di Balikpapan itu jam 1 siang ya. Sampai di Balikpapan di Bandara Sepinggan, saya dijemput oleh supir kantor dan beliau bertanya begini, "Pak, kok Bapak datangnya agak pagi, kenapa nggak sore aja?" Saya bilang justru saya dianjurkan sama teman-teman di kantor cabang Samarinda untuk datang pagi supaya kita bisa lewat di hutan Bukit Soeharto itu nggak malam hari ya. Oh gitu ya Pak, ya bener juga sih Pak. Nah kemudian saya makan siang sebentar di Balikpapan karena saya sudah dapat informasi seperti apa kalau kita lewat di hutan Bukit Soeharto itu nggak ada tempat, nggak ada rumah di situ ya, nggak ada rumah juga, nggak ada tempat kalau kita mau buang air kecil juga. Jadi saya sebelum berangkat ke Samarinda, saya udah prepare, saya buang air kecil dulu supaya nanti di tengah jalan saya nggak buang air kecil. Nah, lanjut jalan ke Samarinda, sampai di depan pintu, sampai di depan mulut hutan Bukit Soeharto, supir menyalakan klakson 2 kali, tap tap. Saya bilang buat apa Pak? Permisi katanya gitu, permisi aja katanya. Lucu juga ya teman-teman, permisi sama siapa gitu ya. Nah setelah itu masuk ke dalam hutan, beliau cerita-cerita bahwa seminggu sebelum saya sampai di Balikpapan ada kejadian satu keluarga masuk jurang di hutan Bukit Soeharto tersebut. Malam hari mereka jalan di situ ya. Jadi kita pada waktu jalan di dalam hutan itu memang suasananya agak spooky ya. Kalau menurut saya pribadi agak serem, agak spooky ya. Karena hutan Bukit Soeharto itu jenis-jenis floranya kalau saya lihat itu homogen. Artinya kalau di situ hanya ada pohon jati, ya pohon jati semua di kiri kanan, nggak ada pohon lain ya, kecuali semak belukar di bawahnya. Yaitu homogen semua dan pohonnya itu ngeriung seperti ini. Jadi ujung-ujung pohon itu menutupi langit ya, menutupi langit. Jadi sehingga sinar matahari tidak full masuk ke dalam hutan. Dan cukup temaram suasananya, dan saya melalui hutan itu sekitar hampir jam 3:30 sore ya. Nah, setelah beliau cerita bahwa ada satu keluarga masuk jurang di situ, saya lihat kiri kanan ya, hutannya bagus sih teman-teman, hutannya ya. Itu jam 3:30 sore ya. Lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba di samping saya lewat bayangan hitam terbang itu. Saya bilang saya tanya sama supirnya, apa itu Pak? Biasa di sini Pak, seperti itu. Kaget ya. Saya pikir jam 3:30 aja udah banyak makhluk-makhluk yang astral berkeliaran di tengah hutan seperti itu ya. Sebagai informasi juga, kalau kita lewat di situ kita harus benar-benar fokus ya teman-teman ya, benar-benar fokus. Karena apa? Karena kalau kita nggak fokus, jalan yang tadinya lurus terlihat belok. Ada kemungkinan saya pribadi berpendapat bahwa yang jatuh ke jurang itu dia nggak fokus, sehingga pandangannya disamarkan, jalan lurus terlihat belok, akhirnya masuk jurang. Dan memang di sepanjang jalan hutan Bukit Soeharto itu terdapat banyak pembatas jalan yang diberi warna kuning ya, kayak warna itu kalau kena sinar lampu akan bersinar, sehingga
memberitahu kepada supir pengguna jalan bahwa itu jurang ya, jadi harus hati-hati. Nah, sampai di Samarinda sudah hampir maghrib ya, saya mampir dulu ke kantor cabang, ngobrol-ngobrol sebentar di kantor cabang, dan setelah itu saya diantar ke hotel ya. Mundur lagi ceritanya, sebelum saya ke Jakarta, orang cabang sudah nanya, Bapak mau nginap di mana? Saya bilang ya pilih aja hotel di Samarinda adanya apa. Kemudian ini hotelnya ada dua Pak, ada yang gedung baru, ada gedung lama. Oh ya gedung baru aja, saya bilang gitu ya. Udah selesai. Kemudian jam 8:30 jam 8:30 jam 9 saya diantar oleh teman kantor ke hotel. Sampai di hotel saya ke resepsionis ya teman-teman ya. Resepsionis nanya, Bapak dari Jakarta? Iya benar, saya sudah reservasi sehari sebelumnya. Oh iya Pak, ini kamarnya di sana. Loh, kenapa gedung yang lama? Saya bilang itu, kan saya pesannya gedung baru. Oh Pak, gedung barunya belum bisa digunakan. Agak kesel juga saya pada waktu itu ya, agak nggak seneng gitu ya. Ya udah deh, saya bilang gitu, nggak apa-apa. Saya ingin nginep di gedung lama. Oh, kamarnya berapa? Kemudian resepsionis kasih kunci ke saya ditemenin sama teman saya, orang kantor cabang, diantar ke kamar. Nah, pada saat saya jalan ke kamar itu, saya melewati restoran ya, keluar dari resepsionis, ada kolam di sebelah kanannya, terus saya melewati restoran, terus kamar itu agak turun ke bawah ya, sampai saya ke depan kamar, pintu kamar. Tapi memang pada waktu itu suasana hati saya sudah nggak nyaman ya, sudah nggak asik lah rasanya ya. Oke, saya bilang sama teman saya, thank you udah diantar, besok pagi jemput gue jam 7 ya. Masuk ke kamar hotel, buka pintu, bunyinya kayak gedung lama ya teman-teman ya, gedung lama. Terus bau kamarnya juga seperti kamar yang sudah jarang-jarang ditempati. Hotelnya bagus ya teman-teman ya, jarang ditempati. Kemudian saya taruh koper, saya ganti baju, saya masuk kamar mandi, begitu juga bunyi pintunya gitu lagi ya. Terus saya sikat gigi, bersih-bersih badan ya, saya rebahan, saya nyalakan TV dengan suara TV dengan volume yang nggak terlalu besar, nggak terlalu pelan juga. Nah, kamar saya itu di depannya ada teras, lampu terasnya masih menyala jam 10 itu. Ada gordennya tertutup ya, saya nggak ngintip keluar ada apa di depan teras itu, saya nggak tahu karena saya udah langsung rebahan. TV saya nyalakan ya, TV saya nyalakan dengan suara yang sedikit lumayan agak ya sedang lah ya, nggak terlalu kencang tapi nggak terlalu pelan juga. Nggak lama itu bunyi musik ya, bunyi teng 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 ya. Oke, oh ya restoran kan di atas saya baru ingat, oh ya di atas saya ada restoran gitu ya. Saya udah mulai merem-merem, tidur jam 10 udah mulai tidur. Nggak lama kemudian lampu terasnya mati, otomatis mati mungkin ya. Terus saya lihat kenapa dimatiin. Terus ternyata gorden saya itu nggak full. Jadi gorden itu kalau ditarik ke sini bolong di sini, cowok di sini. Kalau ditarik ke sini cowok ke sini. Aduh, udah tambah serem ya. Bunyi lagi musik tek 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 gitu ya. Saya merem jam 11. Saya kebangun, musiknya masih bunyi. Di atas di atas kamar saya tuh bunyi gerak gitu. Apa ya? Suara apa gitu ya? Saya masih positive thinking teman-teman. Oh restoran ya. Oh ya, sebagai informasi itu hari Senin malam Selasa ya. Oh restoran, saya bilang gitu. Ya udah, saya merem lagi. Terus jam 12 saya bangun lagi ya. Tadi sejam saya bangun lagi, masih bunyi tuh gerak kayak orang geser-geser kursi. Apa sih? Emang jam segini masih ada restoran? Saya bilang gitu ya. Ah udahlah, restoran lagi kan. Saya tidur lagi. Nggak lama setengah 2 saya bangun lagi, masih berisik juga ya, tapi musik sudah mati, masih berisik juga, gerak. Apa iya sih jam setengah 2 malam masih ada orang di restoran? Nggak mungkin juga kan, jam 12 lah paling lama. Wah, saya udah nggak nyaman tidur ya, udah gelisah, dan saya nggak bisa tidur pulas. Bangun pagi, saya dijemput sama orang kantor jam 7, setelah saya sarapan tentunya ya. Setelah sarapan, saya sampai kantor, ya seperti mau briefing pagi.
Pada saat mau briefing pagi, saya disapa sama salah satu orang kantor. Gimana Pak, Bapak nginep di sana? Oh, saya nginep di sini. Itu kan hotelnya berhantu Pak. Waduh, teman-teman, ternyata beneran itu hotel berhantu. Saya langsung minta pindah hotel. Saya nggak mau nginep lagi di situ ya, karena gimana? Mau nyaman, bayangin aja saya digangguin terus. Ternyata setelah selidik punya selidik, di situ memang ada noni-noni Belanda yang berbaju merah. Dan dia selalu muncul pada malam hari ya. Kalau ada orang baru, biasanya dia suka mau berkenalan dalam tanda petik, teman-teman. Bisa dibayangin nggak kalau saya udah dipesan di situ seminggu, saya harus tidur nginep di situ seminggu, nggak tidur selama seminggu. Aduh, saya nggak bisa bayangin deh, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya pengalaman yang juga saya alami di rumah saya sendiri ya, di rumah saya sendiri. Waktu itu mungkin inilah ya kata orang tua, kita nggak boleh tidur menjelang asar ya. Karena saya capek banget, itu kebetulan hari Sabtu ya. Paginya saya selalu olahraga kan, jogging, gym gitu ya. Nah, pulang itu udah menjelang sore. Setelah asar, sholat asar, saya tiduran gitu ya, rebahan sebentar. Tapi kok saya bablas tidur gitu ya. Bablas tidur, lagi pulos-pulosnya gitu, kok seperti tempat tidur saya ada yang guncang-guncangin gitu ya. Saya kan bangun, itu antara sadar dengan tidak mungkin ya, antara tidur dengan bangun gitu ya. Terus ada yang ketawa di telinga saya, kenceng banget gitu ya. Kenceng, saya bangun, saya kejer, udah nggak ada lah. Itu setengah 4 sore teman-teman ya, nggak tahu lah ya itu. Tapi yang itu memang saya ngalaminya seperti benar-benar terjadi gitu teman-teman. Nah, jadi memang benar kata orang tua, jangan tidur menjelang asar atau setelah asar dan menjelang maghrib ya, karena itu terjadi pergantian waktu ya, perubahan waktu dari sore ke malam. Jadi dianjurkan untuk tidak tidur di waktu-waktu itu ya, di waktu-waktu jam antara asar dan maghrib. Oke teman-teman, gitu tuh pengalaman saya ya, pengalaman paranormal yang pernah saya alami selama hidup saya. Tapi sebenarnya masih banyak sih ya teman-teman, pengalaman-pengalaman paranormal yang saya alami, baik itu antara setengah sadar ataupun tidak sadar ataupun sadar ya. Jadi nggak semua orang sih teman-teman ya punya pengalaman paranormal seperti itu. Tapi dari pengalaman itu yang saya dapat adalah bahwa makhluk jin atau yang orang sering bilang hantu itu memang ada ya. Memang mereka berada di dimensi yang berbeda dengan kita. Oke teman-teman, gimana? Semoga pengalaman saya tadi, pengalaman paranormal saya tadi bisa menambah wawasan teman-teman, bisa menambah pengetahuan teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ini saya mau nunggu sunset ya. Di belakang saya tuh matahari sudah mulai turun. Saya mau foto-foto sebentar. Oke teman-teman, saya akhiri video saya kali ini. Saya mau informasikan kepada teman-teman semua, Aryansyah Manajemen juga sudah menerbitkan novel online di aplikasi Novel.me dengan judul Lintas Dua Alam ya. Bagus ceritanya buat teman-teman yang hobi horor, nonton film horor, bagus banget baca novel online ini. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe dan baca dan berikan juga like. Oke teman-teman, saya akhiri video saya kali ini. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel saya Aryansyah Official, berikan komen dan like. Saya mau foto-foto dulu karena sunset di belakang sudah mulai turun mataharinya. Oke, salam.